Beliau adalah Syekh al-Islam, atau Mahaguru, penganjur dan pemimpin utama dalam jejak dakwah dan pendidikan, dari keturunan Sayyid Yang Mulia, Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Alawi al-Husaini al-Hadrami as-Syafai, imam ahli zamannya, yang sering berdakwah kepada jalan Allah. Berjuang untuk mengembangkan agama yang suci dengan lisan dan penanya yang menjadi tumpuan dan rujukan banyak orang dalam ilmu pengetahuan. Nasab Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Faqih Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Amil Faqih bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sohib Marban bin Sayyidina Al-Imam Qoli Qosam bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sohib As-Sauma'ah bin Sayyidina Al-Imam Alwi Sohib Samal bin Sayyidina Al-Imam Ubaidillah Sohibul Arab bin Sayyidina Al-Imam Muhajir Ahmad bin Sayyidina Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Sayyidina Al-Imam Jafar As-Sodiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Imam As-Syahid Syababul Jannah Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhum ajmain. Beliau dilahirkan pada malam Senin 5 Safar 1044 Hijriah, 1624 Masehi di Subair, di pinggiran kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Pada tahun kelahirannya, terjadi beberapa peristiwa, yaitu wafat Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan Sayyid Yusuf bin Al-Fasi, murid Syekh Abu Bakar bin Salim, dan terbunuhnya Sayyid Bajababan. Kedua orang tua beliau, Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ayah Syekh Abdullah Al-Haddad, dikenal sebagai seorang yang saleh. Lahir dan tumbuh di kota Tarim, Sayyid Alwi sejak kecil berada di bawah asuhan ibunya Syarifah Salwa, yang dikenal sebagai wanita ahli marifah dan wilayah. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri banyak meriwayatkan kekeramatannya. Kakek Al-Haddad dari sisi ibunya ialah Syekh Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba'alawi yang termasuk ulama yang mencapai derajat marifah sempurna. Ayah beliau, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi di kota Syi'ib untuk meminta doa. Lalu Al-Habib Ahmad menjawabku, Aula aduka aula aduna'a fihim al-barakah. Artinya, putra-putramu termasuk juga putra-putra kami, pada mereka terdapat berkah." Kemudian ia menikah dengan cucu Syekh Ahmad Al-Habsyi, Salma binti Idrus bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Idrus adalah saudara dari Al-Habib Hussein bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Hussein ini adalah kakek dari Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, mualif Sintut Duror. Maka lahirlah dari pernikahan itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika Syekh Al-Haddad lahir, ayahnya berkata, "Aku sebelumnya tidak mengerti makna tersirat yang diucapkan Syekh Ahmad Al-Habsyi terdahulu. Setelah lahirnya Abdullah, aku baru mengerti. Aku melihat pada dirinya tanda-tanda sinar al-wilayah,
kewalian. Masa kecil beliau. Semenjak kecil, Al-Habib Abdullah Al-Haddad telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Al-Habib Abdullah berkata, "Jika aku kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan salat sunnah 100 rakaat setiap harinya." Kemudian untuk mengetahui betapa besar kemauan beliau untuk beribadah di masa kecilnya, Al-Habib Abdullah menuturkannya sebagai berikut, "Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mujahadah, sampai nenekku seorang wanita solihah yang bernama Asy Syarifah Salma binti Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba'alawi berkata, 'Wahai anak, kasihanilah dirimu.' Ia mengucapkan kalimat itu karena merasa kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah. Seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, ketika aku berkunjung ke rumah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Bilfaqih, maka ia bercerita kepada kami, sesungguhnya kami dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad tumbuh bersama, namun Allah memberinya kelebihan lebih dari kami. Yang sedemikian itu, kami lihat hidup Al-Habib Abdullah sejak masa kecilnya telah mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu ketika ia membaca surat Yasin, maka ia sangat terpengaruh dan menangis sejadi-jadinya, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan bacaan surat yang mulia itu. Maka dari kejadian itu dapat kami maklumi bahwa Al-Habib Abdullah telah diberi kelebihan tersendiri sejak di masa kecilnya. Al-Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Jumat sore setelah melakukan salat asyar di Masjid Al-Hujairah. Selain itu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah usianya semakin lanjut dan kekuatannya semakin menurun, maka Al-Habib Abdullah tidak berziarah pada hari Jumat dan Selasa seperti biasanya. Ada kalanya beliau berziarah pada hari Sabtu dan hari-hari lainnya sebelum matahari naik. Di antara wirid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad setiap harinya adalah kalimat La ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Tetapi di bulan Ramadan, dibaca sebanyak 2000 kali setiap harinya. Beliau menyempurnakannya sebanyak 70.000 kali pada waktu 6 hari di bulan Syawal. Selain itu, beliau mengucapkan La ilaha illallah al-malikul hakul mubin sebanyak 100 kali setelah salat zuhur. Al-Habib Abdullah berkata, kami biasa melakukan salat al-awabin sebanyak 20 rakaat. Al-Habib Abdullah sering berpuasa sunnah, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan, seperti hari Senin dan hari Kamis, hari-hari putih, Ayyamul Bait, hari Asyura, hari Arafah, 6 hari di bulan Syawal dan lain sebagainya sampai di masa senjanya. Beliau selalu menyembunyikan berbagai macam ibadah dan mujahadahnya. Beliau tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain, kecuali untuk memberikan contoh kepada orang lain. Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah, Al-Habib Abdullah juga dikenal seorang yang istiqomah dalam ibadah dan mujahadahnya seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Al-Habib Ahmad An-Naqli berkata, Al-Habib Abdullah adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya, Rasulullah. Dalam masalah ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, kami telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad dan kami tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya.
kecuali hanya memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga, karena Nabi memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya. Tentang kesabaran Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sejak masa kecil beliau sudah mengalami berbagai cobaan, di antaranya adalah ketika ia menderita penyakit cacat. Sampai kedua matanya tidak dapat melihat. Meskipun begitu, ia rajin mencari ilmu dan beribadah di masa kecilnya, hingga melakukan salat sunnah 100 rakaat setiap paginya hingga waktu zuhur tiba. Disebutkan bahwa ia selalu menyembunyikan berbagai cobaan yang dideritanya, sampai di akhir usianya. Dalam masalah ini beliau berkata kepada seorang kawan dekatnya, "Sesungguhnya penyakit demam di tubuhku sudah ada sejak 15 tahun yang lalu dan hingga kini masih belum meninggalkan aku. Meskipun demikian tidak seorang pun yang mengetahui penyakitku ini, sampai pun keluargaku sendiri." Guru-guru Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. 1. Al-Qut'an Fas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos bin Akil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Asekaf. 2. Al-Alamah Al-Habib Akil bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Akil bin Syaikh Ahmad bin Abu Bakar bin Syaikh bin Abdurrahman Asekaf. 3. Al-Alamah Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Maula Aidid Ba'alawi. 4. Al-Alamah Al-Habib Sahel bin Ahmad Bahasan Al-Hudaili Ba'alawi. 5. Al-Mukarramah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrahman Asegaf. 6. Syaikh Al-Habib Abu Bakar bin Imam Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar bin Syaikh Abdurrahman Asegaf. 7. Sayyid Syaikhon bin Imam Hussein bin Syaikh Abu Bakar bin Salim. 8. Al-Habib Syihabuddin Ahmad bin Syaikh Nasir bin Ahmad bin Syaikh Abu Bakar bin Salim. 9. Sayyidi Syaikh Al-Habib Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syaikh Al-Arif Billah Ahmad bin Qutbil Akdob Hussein bin Syaikh Al-Qutbil Al-Robani Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. 10. Syaikh Al-Faqih Al-Sufi Abdullah bin Ahmad Ba'alawi Al-Asko. 11. Sayyidi Syaikh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Kusyashi. Murid-murid Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. 1. Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putra beliau. 2. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. 3. Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih. 4. Habib Muhammad bin Zain bin Smith. 5. Habib Umar bin Zain bin Smith. 6. Habib Umar bin Abdullah Al-Bar. 7. Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf.